Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Apa kabar kawan-kawan? Bertemu lagi dengan saya Rizky Petrio. Salam kenal buat kawan-kawan yang baru bergabung. Ikuti perjalanan saya. Cerita-cerita apa yang akan saya bagi untuk kita semua. Kita sama-sama belajar. Ada sebuah konsep kehidupan yang dipakai oleh seseorang dan bisa berhasil untuk mendapatkan kesenangan hidup, mendapatkan kemampuan untuk memiliki segala hal. Orang memakai prinsip yaitu efek kejujuran terhadap kesuksesan. Adanya efek kejujuran terhadap kesuksesan. Apa maksudnya, kawan-kawan? Gini, kejujuran itu sebuah perilaku atau sebuah tindakan yang berasal dari sifat manusia. Banyak contoh-contoh orang jujur yang kita lihat berhasil mendapat penghargaan, dan banyak juga yang telah berhasil dan berdampak positif terhadap kehidupan sehari-hari mereka, dan juga bisa menambah hasil pendapatan. Salah satu contoh sosok figur orang-orang jujur dan akhir-akhir ini sangat fenomenal, bahkan sudah berapa tahun belakang, yaitunya sosok Akbar, ajudan pribadi. Nah, banyak yang bisa kita pelajari dari sosok Akbar sang ajudan pribadi. Di sini dia berhasil menggunakan salah satu metode dari hati untuk menjalani sebuah kehidupan. Dia memakai teori kejujuran. Prinsip hidupnya selalu jujur. Yang penting jujur dulu, disiplin. Gak peduli orang lain, gak peduli kata orang apa. Yang penting dia jujur. Dengan kejujuran yang dia miliki, dia dipercaya oleh bos-bos besar dan dia dijadikan ajudan pribadi. Konyol, dia viral menggunakan bahasa-bahasa yang konyol. Asal ceplos, asal ngomong, tapi memiliki daya tarik. Itu sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara efek dari sebuah kejujuran. Jadi kawan-kawan, banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah hidup seorang Akbar ajudan pribadi. Dia ini sosok pekerja keras, bertanggung jawab, profesional, disiplin. Kisah hidupnya di waktu di Makassar, kalau saja di Makassar ya, dia orang Makassar. Awalnya dia pernah juga memulung, terus kerja bangunan juga pernah, serta jual kacang di tempat lapang golf. Di situ dia juga memanfaatkan tenaga pijit, dia bisa memijit, dan cuman mungkin keterbatasan yang dia miliki diakui sebelumnya. Dia dulu sebelum tidak bisa bicara, terlambat berbicara. Dia mengakui hal-hal itu, dan konyol dari sampai cara dia ngomong sekarang. Kalau saya perhatikan videonya, semakin hari dia semakin berbobot, kata-katanya jadi motivasi. Saya merasa termotivasi. Seorang Akbar bisa menjadikan kekurangan dia menjadi sebuah kelebihan,
yang terjual mahal. Banyak yang kita dapat ketika kita berada di hal-hal, di jalan-jalan yang lurus, di jalan-jalan yang benar-benar dari hati, yang dilakukan oleh Akbar, bekerja di tempat orang-orang sukses, dan dia diposisikan di orang-orang nomor 1. Tidak menggunakan ijazah, hanya tamat SD dan berhenti sekolah kelas 2 SMP. Dia sempat berpisah sama orang tuanya karena orang tuanya merantau. Dia ditinggal sama neneknya. Karena nenek udah tua, tidak terlalu kuat bekerja. Di umur 10 tahun dia sudah mulai bekerja menjadi kuli bangunan dan tidak tamat sekolah. Akhirnya dia jual kacang di tempat lapang golf, dan sambil jual kacang dia menawarkan jasa pijit buat ini orang yang olahraga kan butuh dipijit. Jadi dia manfaatkan kesempatan itu dengan ketulusan hatinya bekerja. Akhirnya apa? Orang yang dia pijit merasa nyaman dan merasa percaya dengan dia. Lalu dijalin komunikasi sama orang itu, dikasih nomor sama orang itu. Dan ceritanya sebelum dia berangkat, dia ditawarkan sama orang itu untuk berangkat ke Jakarta. Awalnya dia nggak mau, tapi dipikir-pikir, setelah itu dia berangkat. Pekerjaan yang dia lakukan awalnya hanya sebagai asisten, ya seperti asisten rumah tangga, ngepel juga, bersih-bersih yang dilakukan. Tapi tiba-tiba Allah memberikan sebuah anugerah yang berbeda. Dia diangkat menjadi ajudan pribadi oleh sang bos dan diposisikan di nomor 1. Naik jet pribadi, nyantai aja, foto-foto, pakai barang-barang mewah. Dan akhirnya dia menjelma menjadi seorang YouTuber, menjelma menjadi seorang orang yang viral dan ditontoni dan disenangi oleh orang banyak. Dia hanya mengeluarkan kata-kata ceplos-ceplos, nggak nentu arahnya, ceritanya nggak nyambung. Tapi kita semakin mendengar dia itu ngomong, kita selalu mendengarkan dia berbicara. Oke, dia berbicara. Padahal sebelumnya kelemahan dia di berbicara. Dia pernah dibully, waktu kecil katanya. Dia nggak mikirin itu. Dia bekerja dan alhamdulillah sekarang kesuksesannya dia menikmati, tapi dia masih berpegang teguh pada pekerjaannya. Ya ajudan aja. Dia masih tetap ingin ajudan sampai sekarang walaupun sudah sukses, sudah menjadi YouTuber terkenal. Jadi kawan-kawan, cerita yang kita ambil di sini sebenarnya banyak makna yang bisa pakai, bisa kita contoh. Dan salah satu yang paling menonjol di cerita ini yaitunya kejujuran. Bagaimana kita untuk jujur? Jujurlah kepada diri kita. Apa yang kita lakukan, ikhlaslah melakukannya. Terus pekerjaan, apapun pekerjaannya, lakukan dengan jujur. Biarkan hasil karyamu, biarkan takdirmu yang menentukan kamu berada di posisi-posisi yang mana. Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti bisa menempatkan orang-orang yang tepat di posisi-posisinya. Tugas kita sebagai manusia berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik. Maka pakailah teori disiplin, teori positif dari orang-orang hebat. Om Tung Desem Waringin mengatakan, belajarlah dan terus belajarlah. Selalu belajar dan selalu terapkan. Tuliskan mimpimu, kawan, dan terus bekerja.
Jadi kawan-kawan, di cerita kali ini, jika ada yang suka, jika ada yang termotivasi, mohon di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah mengikuti saya. Kedepannya kita akan bikin lagi video-video yang memotivasi. Kalau ada ide atau usulan dari kawan-kawan, boleh dikasih usulan di komentar. Dan mungkin ada planning selanjutnya, itu waktu belum kita atur. Kita akan nge-vlog bersama Bapak Dion Noprian SPD. Beliau salah seorang dosen UNP jurusan geografi. Beliau seorang guru public speaking yang mempunyai sekolah public speaking di Padang, serta penyiar radio senior RRI Padang. Beliau telah banyak mengajarkan pembicara-pembicara. Saya termasuk salah satu murid beliau. 4 kali saya belajar bersama beliau. Alhamdulillah, ilmu itu saya dapatkan beberapa ilmu yang dahsyat dari beliau. Dan tonton video selanjutnya. Jangan lupa kawan-kawan dukung terus saya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sukses dari saya, Rizky Febrio. Jadi kawan-kawan, di cerita kali ini, jika ada yang suka, jika ada yang termotivasi, mohon di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah mengikuti saya. Kedepannya kita akan bikin lagi video-video yang memotivasi. Kalau ada ide atau usulan dari kawan-kawan, boleh dikasih usulan di komentar. Dan mungkin ada planning selanjutnya, itu waktu belum kita atur. Kita akan nge-vlog bersama Bapak Dion Noprian SPD. Beliau salah seorang dosen UNP jurusan geografi. Beliau seorang guru public speaking yang mempunyai sekolah public speaking di Padang, serta penyiar radio senior RRI Padang. Beliau telah banyak mengajarkan pembicara-pembicara. Saya termasuk salah satu murid beliau. 4 kali saya belajar bersama beliau. Alhamdulillah, ilmu itu saya dapatkan beberapa ilmu yang dahsyat dari beliau. Dan tonton video selanjutnya. Jangan lupa kawan-kawan dukung terus saya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sukses dari saya, Rizky Febrio.